Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Dansa Putri, NIM 170200158, dan teman saya Ersa Nur Hasanah, NIM 17020010164. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai surat berharga derivatif, yaitu opsi dan waran. Yang pertama, tipe kontrak opsi. Tipe kontrak opsi itu ada dua macam. Yang pertama, opsi beli dan opsi jual. Yang pertama, opsi beli. Opsi beli itu suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli dari penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dan pada jangka waktu yang tertentu. Kontrak opsi itu berisi dari 4 hal utama, yaitu yang pertama, nama perusahaan yang sahamnya dapat dibeli, jumlah lembar saham yang dapat dibeli, harga pembelian sahamnya yang disebut dengan exercise price atau strike price. Yang keempat, tanggal opsi kadaluarsa, yaitu tanggal akhir opsi yang dapat digunakan, yang disebut dengan expired date. Selanjutnya ada opsi jual, yaitu suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk menjual kepada penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dan jangka waktu yang tertentu. Kontrak opsi ini juga berisi dengan nama perusahaan yang sahamnya dapat dijual, jumlah lembar saham yang dapat dijual, harga penjual sahamnya itu disebut juga sama seperti tadi, exercise price. Selanjutnya ada terminologi dasar dari opsi. Yang pertama, harga saham di pasar yang diberi notasi P, itu harga sahamnya itu stock price. Harga saham jika menggunakan opsi disebut dengan exercise price, itu diberikan notasi huruf E. Harga dari opsi yang diberi itu notasinya huruf HO. Tanggal kadaluarsa dari opsi tersebut yaitu expired date. Selanjutnya, payoff dan laba dari opsi. Yang payoff adalah itu keuntungan akibat menggunakan exercise dari opsi. Di sini ada dua payoff, yaitu payoff dan laba untuk opsi beli dan untuk opsi jual. Yang pertama, untuk opsi beli itu ada dua pihak yang terlibat dalam opsi, yaitu pembeli dan penjual dari opsi. Laba dari pembeli adalah rugi bagi penjual dan sebaliknya. Untuk laba opsi jual, payoff dapat diperhitungkan sebagaimana pembeli opsi jual ini akan menggunakan opsi untuk menjual saham pada harga yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu penggunaan opsi ada untuk lindung nilai. Tujuan membeli opsi adalah untuk perlindungan dari aktiva yang akan dilindungi dan untuk spekulasi. Opsi jual ini digunakan untuk melindungi dari penurunan harga saham yang dimiliki oleh investor. Sebaliknya, apabila opsi beli digunakan untuk perlindungan kenaikan harga saham yang harus dibeli oleh investor yang melakukan transaksi penjualan pendek. Untuk perlindungan penurun harga saham sendiri itu, investor membeli suatu saham dengan harapan harganya itu akan naik sehingga dapat dijual dan akan mendapatkan return yang positif. Untuk perlindungan penaikan harga saham, jika investor mempunyai opsi beli, untuk menghindari kerugian yang besar dari kenaikan harga saham ini, investor itu dapat menggunakan opsi belinya untuk membeli saham dengan harga yang tertentu yang lebih murah dari harga naiknya. Selanjutnya, untuk melindungi opsi itu, penerbit opsi beli akan mengalami kerugian jika harga sahamnya naik. Pembeli opsi beli akan menggunakan haknya untuk membeli sahamnya dengan harga lebih murah dibandingkan dengan pasar saham yang naik tersebut. Untuk mengatasi kerugian ini, penjual opsi beli itu dapat terlebih dahulu membeli sahamnya dan pada saat bersamaan dapat menjual opsi belinya. Strategi lindung nilai ini disebut dengan corporate sell. Selanjutnya ada penggunaan opsi untuk spekulasi. Spekulasi membeli opsi jual itu dengan harapan harga saham yang diacunya itu akan turun. Untuk opsi beli, nilai opsi beli itu akan turun jika harga saham yang diacunya itu nilainya juga turun, karena investor lebih baik membeli saham di pasar yang lebih murah. Opsi digunakan untuk spekulasi jika opsi dibeli untuk melindungi suatu aktiva, tetapi
dibeli untuk tujuan dijual kembali dengan harga yang tinggi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada valuasi dari opsi. Jadi valuasi dari opsi ini untuk mengetahui nilai sebenarnya dari suatu opsi itu merupakan hal yang sangat penting. Jika seseorang dapat menentukan nilai intrinsik ini, maka nilai pasar dan opsi akan dapat ditentukan. Nah, cara sederhana untuk menentukan nilai intrinsik suatu opsi itu terdapat 3, yaitu nilai intrinsik opsi beli, opsi jual, dan nilai waktu opsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ersa. Modal Black. Asumsi modal Black-Scholes. Yang pertama, sahamnya dihubungkan dengan opsi tidak pernah membayar dividen selama umur dari opsi. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi untuk menjual dan membeli opsi dan sahamnya. Yang ketiga, tingkat suku bunga bebas risiko konstan selama umur opsi. Yang keempat, pembeli saham dapat meminjam pinjaman jangka pendek dengan tingkat suku bunga bebas risiko. Yang kelima, penjualan dapat diizinkan dan penjual pendek akan menjual sahamnya dengan harga pasar saat itu. Yang keenam, opsi hanya dapat digunakan pada saat jatuh tempo. Yang ketujuh, pasar likuid dan perdagangan semua sekuritas dapat terjadi terus-menerus. Kemudian ada penentu harga opsi, yaitu meliputi yang pertama harga saham bersangkutan, yang kedua exercise price, yang ketiga waktu sisa jatuh tempo opsi, yang keempat deviasi standar return saham, yang kelima tingkat suku bunga, dan yang keenam dividen cash. Kemudian ada opsi indeks. Opsi indeks adalah opsi yang dihubungkan dengan nilai indeks pasar. Investor dapat membeli opsi beli ataupun opsi jual untuk opsi indeks saham ini. Dengan opsi indeks saham ini, investor dapat bertransaksi berdasarkan pergerakan dari pasar. Kemudian ada waran. Waran adalah sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembar saham pada harga yang telah ditentukan atau harga eksekusi oleh emiten yang menerbitkannya dalam jangka waktu tertentu. Tujuan waran diterbitkan untuk menarik minat investor agar lebih tertarik untuk membeli saham. Biasanya diterbitkan oleh perusahaan ketika perusahaan membutuhkan tambahan modal saham baru. Selain itu, dapat berfungsi sebagai pemanis dari suatu produk investasi yang dikeluarkan perusahaan untuk menarik dana. Kemudian ada karakteristik waran. Waran seperti halnya berjangka atau future dan opsi adalah instrumen derivatif yang harganya didasarkan pada instrumen lain yang dalam hal ini adalah saham. Seperti opsi memiliki karakteristik antara lain, yang pertama, mempunyai ketentuan yang sama mengenai jumlah saham yang dapat dibeli per waran. Yang kedua, pencantuman nama perusahaan yang menerbitkannya. Yang ketiga, bila ada perusahaan kondisi perekonomian, harga saham yang diberikan kepada pembeli hak waran bisa berubah dan dimodifikasi. Yang keempat, dibandingkan dengan opsi, waran mempunyai periode jatuh tempo yang lebih panjang, yaitu 6 bulan sampai 5 tahun. Bahkan ada jenis yang tidak memiliki jatuh tempo yang disebut perpetual waran. Kemudian karakteristik waran yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pun secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan oleh perusahaan terbuka yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, harga pelaksanaan setinggi-tingginya 125% dari harga saham terakhir pada hari diputuskannya penerbitan di rapat umum pemegang saham perusahaan tercatat. Yang ketiga, pemegang saham tidak wajib melaksanakan hanya sampai pada jatuh tempo. Yang keempat, tujuan penerbitannya adalah untuk menambah modal perusahaan.
Yang kelima, jumlahnya diterbitkan dan yang telah beredar tidak lebih 35% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Kemudian yang keenam, masa berlakunya selama 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya. Kemudian dari jurnalnya yang berjudul Analisis Perbandingan Penentuan Harga Call Option dengan menggunakan metode Black-Scholes dan metode simulasi Monte Carlo. Abstraknya yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan metode Black-Scholes dibandingkan dengan metode simulasi Monte Carlo dalam memprediksi harga call option indeks Kompas 100 pada saat jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data-data historis dan melakukan perbandingan nilai price absolute error yang untuk mengetahui apakah metode Black-Scholes lebih akurat dibandingkan dengan metode simulasi Monte Carlo dalam jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa nilai price absolute error pada jatuh tempo 2 bulan pada jatuh tempo 1 bulan untuk metode Black-Scholes yaitu 3,76 dan untuk metode simulasi Monte Carlo senilai 0,03. Nilai price absolute error pada jatuh tempo 3 bulan untuk metode Black-Scholes yaitu 3,48 dan untuk metode Monte Carlo yaitu 2,99. Dilihat dari data tersebut diperoleh bahwa metode Monte Carlo lebih akurat dibandingkan dengan metode Black-Scholes untuk memprediksi harga call option index Kompas 100 dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Lalu ada implikasi bagi investor dan pelaku di pasar modal adalah apabila investor ingin melakukan investasi pada saham-saham yang termasuk dalam indeks Kompas 100, maka dalam memprediksi harga call optionnya dapat dilakukan dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo, tetapi disarankan juga untuk membandingkan dengan metode lain seperti GARCH, jaringan Shorrock, tiruan, dan lain-lain. Kemudian ada kesimpulan yaitu sebelumnya ada langkah-langkah yang akan digunakan dalam perhitungan estimasi nilai call option dengan menggunakan metode Black-Scholes dan metode simulasi Monte Carlo dari indeks saham Kompas 100 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data indeks dalam indeks saham Kompas 100 dengan penentuan periode waktu jatuh tempo call optionnya 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan dengan jumlah 24 titik sampel pada periode September 2010 sampai dengan Desember 2012. Yang kedua, perhitungan volatility harga saham. Menghitung volatility dilakukan dengan metode historical volatility. Untuk menghitung historical volatility harga saham selama 1 bulan tertentu, diperlukan data pergerakan harga saham historis 1 bulan sebelumnya. Kemudian ada kesimpulannya yang didapat yaitu berdasarkan dari hasil penelitian membandingkan metode Black-Scholes dan metode simulasi Monte Carlo dalam mengestimasi nilai call option dengan waktu jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan, maka dapat disimpulkan untuk estimasi nilai call option dari dua metode tersebut, metode simulasi Monte Carlo adalah metode yang paling akurat karena nilai price absolute errornya lebih kecil dibandingkan dengan metode Black-Scholes baik dalam jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan, maupun 3 bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.